Ya, saudara, beberapa pejabat dan Menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil Presiden Jokowi ke istana kemarin dari sejak siang hingga sore hari. Maka kemudian kabar perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat. Terlebih Presiden Jokowi memang selalu mengumumkan reshuffle kabinetnya di hari Rabu. Hari ini hari Rabu. Apakah reshuffle kabinet ini akan segera diumumkan pada hari ini? Benarkah salah satu yang akan masuk dalam kabinet adalah wakil dari Partai Amanat Nasional atau PAN? Kita akan bahas bersama narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Bergabung pagi hari ini anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional atau PAN Derajat Wibowo, dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif di LSI Jayadi Hanan. Mas Jayadi, Mas Derajat, Bang Masinton, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Mas Bayu, Mas Hanan, Mas Derajat. Ya, Mas Derajat, ini PAN tampaknya yakin akan dapat satu kursi minimal ya. Sejauh mana keyakinan ini sebenarnya teryakini? Karena komunikasi dengan Pak Zulhas, Pak Ketua Umum PAN ini tampaknya memang sudah dikatakan demikian. Kemarin sudah dipanggil, sudah ada kabar dari Pak Ketua Umum bahwa iya saya akan menempati satu posisi begitu, Mas Derajat? Karena ada pengalaman sebelumnya, ada kawan yang sudah ada di istana, kemudian sudah pakai baju putih, 15 menit kemudian batal, jadi ya mungkin jawaban saya rasa-rasanya sih begitu, gitu ya, rasa-rasanya sih begitu. Ya, tapi belum ada kepastian ya, belum komunikasi sama Pak Zulhas. Sudah. Sudah. Nah itu udah, berarti apa dijanjikan sesuatu atau belum, boleh kita tahu? Rasa-rasanya begitu. Oh, oke. Sudah spesifik soalnya belum? Ya itu ada pengalaman yang 15 menit sudah pakai baju putih itu kan. Iya. Nggak bisa terlalu dimengerti. Iya. Pak Zulhas pernah jadi Menteri Kehutanan. Posisinya akan seperti itu atau beda lagi menurut Pak Zulhas yang disampaikan Pak Jokowi, Mas Derajat? Rasa-rasanya sih berbeda. Sesuatu yang mungkin sangat menjadi concern masyarakat sekarang ini, mungkin portfolionya ya. Rasa-rasanya seperti itu, tapi memang ada 2 atau 3 opsi lain. Ya kita tunggu saja. Oh, jadi dalam perbincangan itu ada kemungkinan opsi-opsi lain. Jadi yang kuat tapi yang paling menguat adalah yang isunya sekarang sedang banyak menjadi perhatian dari ibu-ibu para emak-emak ya. Oh, minyak goreng, komoditi, perdagangan kira-kira begitu ya? Ya emak-emak kan perhatiannya banyak. Bisa. Iya. Mas Derajat ini pinter-pinter juga nih. Oke. Tapi kita dapat bayangan-bayangannya begitu. Kan udah dilatih Kompas lama. Begitu Mas Derajat ya. Ya, kita coba pengen tahu lah. Betul Mas Derajat bahwa sampai detik-detik terakhir, sampai diumumkan dan kemudian dilantik, semua masih sangat dinamis. Harian Kompas juga memuat hal itu pada hari ini. Nah, kalau Bang Masinton, PDI Perjuangan yakin tidak akan ada perubahan dari kader-kadernya yang duduk di beberapa kursi menteri, bahkan ada kemungkinan penambahan. Kalau keyakinan ada tambahan itu karena apa, Bang Masinton, boleh tahu? Ya tentu dimanapun reshuffle itu pasti atas pertimbangan politik presiden ya. Iya. Baik dari sisi dukungan politik maupun terhadap sisi dukungan kinerja dari masing-masing personel. Bagaimana mengakselerasi program percepatan pembangunan, program-program pemerintah, dalam hal ini programnya di bawah kepemimpinan Pak Presiden tentunya. Yeah. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Arief, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, ya beliau menegaskan bahwa ya sampai saat ini posisi Menteri PDI Perjuangan itu aman. Bahkan beliau dengan harapan, ini kan sebagai sebuah harapan, ya kalau bisa nambah, kan gitu. Tapi kan lagi-lagi itu kita serahkan pada hak dan kewenangan prerogatif Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Menteri seperti itu. Ya, kalaupun begini, kita meyakini Pak Jokowi menjadi presiden itu kan juga karena PDI Perjuangan. Dan kalau boleh tahu,
paling tidak sepengetahuan Bang Masinton deh begitu. Komunikasi antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, terutama dalam hal ini dengan Ibu Mega, kalau mau ada reshuffle kabinetnya begitu, itu seperti apa biasanya? Apa kemarin di pertemuan pelantikan BPIP ini sebenarnya sudah terjadi satu dua kali colongan-colongan untuk arah reshuffle dengan Ibu Mega itu sudah dibicarakan juga? Atau ada hubungan telepon yang akan lebih intens begitu, yang publik jadi nggak tahu Pak Jokowi ke Tuku Umar kah atau Ibu Mega ke istana? Seperti apa biasanya hubungan ibu dan anak ini, Ibu Mega dan Pak Jokowi ini, Bang Masinton? Ya kemarin kan waktu peresmian Masjid At-Taufik Ketemu ya, juga, iya. Iya juga ketemu. Nah, cuman kan kita nggak tahu detail pertemuannya, Ya. obrolan beliau antara Pak Jokowi dan Bu Megawati apa gitu ya. Nah, pastinya tentu kalau Ibu Megawati kan prinsipnya beliau sangat menghormati kewenangan prerogatif presiden. Ya. Gitu. Nah kalau level komunikasi apa tentunya pasti komunikasi lah seperti itu. Tapi kan komunikasi ini kan bukan berarti kita melakukan intervensi atau apa ya, itu lazim lah seperti itu. Ya, jadi kita yakini kalau kira-kira begitu Presiden bilang saya akan ada reshuffle, Bu Mega itu terserah Pak Jokowi sebagai presiden, tapi pasti ada pesan-pesan lah sedemikian rupa. Salah satunya mungkin tetap kepada kinerja kabinet yang mungkin tersisa berapa waktu hingga ke 2024 nanti. Kira-kira begitu kali ya, Bang Masinton ya? Biasanya Ibu begitu. Iya, tentunya pasti dasar pertimbangan bagaimana pemerintahan bisa cepat mewujudkan, merealisasi ya janji-janji kepada rakyat seperti itu. Maka yang terkait umpama bagaimana pelayanan pada kebutuhan rakyat banyak seperti itulah. Bagaimana tentang persoalan lapangan kerja, peningkatan ekonomi. Ya, oke. Saya ke Mas Jayadi sebentar. Mas Jayadi, kalau kita pernah berapa kali bicara reshuffle kabinet, tampaknya ini akan dilakukan dalam waktu dekat, nggak kejadian gitu ya. Tapi kalau kali ini tampaknya makin dekat atau malah bisa dibilang hampir pasti hari ini akan terjadi pengumuman dan kemudian akan diikuti segera dengan pelantikan. Tanda-tandanya kalau yang dulu-dulu kita bicara soal kemungkinan reshuffle kabinet dari Pak Jokowi, nggak ada nih pemanggilan. Kalau kemarin udah ada pemanggilan, makin dekat ini. Orang juga bilang harian Kompas dan semua media sebetulnya kemudian mengangkat itu di headline-nya gitu. Jadi semua udah dapat bocoran yang kita bilang A1, jadi hampir mendekati kepastian begitu. Mas Jayadi juga senyum-senyumnya penuh arti, jadi tampaknya iya nih gitu. Nah, kalau mumpung tamu kita ada Bang Masinton mewakili PDI Perjuangan paling tidak dan juga PAN begitu, Anda juga dengarnya begitu, PAN kali ini benar-benar akan masuk seperti prediksi kita di beberapa kali kemungkinan reshuffle. Dan juga PDI Perjuangan aman karena berapa kali ketemu sama Ibu Mega dalam beberapa kesempatan. PDI Perjuangan juga kemudian nggak ada heboh-heboh begitu yang kita lihat. Jadi ini kursinya akan aman menurut Mas Jayadi? Iya, satu saya kira memang tanda-tandanya makin jelas ya. Paling tidak tanda jelas itu ada dua. Apa Satu tuh, Mas? yang Anda sebut, sudah terjadi pemanggilan sejumlah orang yang diperkirakan bakal di-reshuffle atau bakal menduduki posisi tertentu. Yang kedua, Mas Derajat sudah ngomong akan ada reshuffle. Jadi dua tanda itu cukup jelas saya kira. Dan tadi Bang Masinton kan tidak menidakkan bakal ada reshuffle. Mengisyaratkan ada, jadi tampaknya bakal ada itu. Kecuali kalau Pak Jokowi tiba-tiba ada perubahan pikiran. Tapi itu tampaknya sulit terjadi ya. Nah, saya kira memang ada sejumlah, sebelum menjawab langsung pertanyaan Mas Bayu, memang ada sejumlah alasan yang membuat reshuffle itu diperlukan, atau ada sejumlah justifikasi yang bisa dipakai. Satu, ada Partai Amanat Nasional yang sudah hampir 10 bulan menunggu, kan bergabungnya Agustus 2021 kalau nggak salah. Sampai sekarang belum mendapatkan posisi kursi yang kementerian. Dan PAN sudah menunjukkan loyalitasnya walaupun belum punya posisi resmi sebagai bagian dari
koalisi Pak Jokowi kan gitu. Jadi itu ada alasannya. Yang kedua adalah ada sejumlah peristiwa belakangan ini di 4-5 bulan terakhir yang menunjukkan ada problem dengan ekonomi kita. Ya, yang menonjol itu adalah kasus minyak goreng yang tidak kunjung selesai sampai hari ini juga. Ya. Bahkan menteri yang seharusnya bertanggung jawab itu tampak tidak diberi tugas khusus oleh Pak Jokowi untuk itu, tapi malah ada menteri yang lain yaitu Menko Maritim dan Investasi. Luhut ya. Kemudian isu kedua ada isu kenaikan yang luar biasa dari minyak atau migas. Jadi itu juga memerlukan dan itu belum jelas kebijakan kita bagaimana gitu. Yang ketiga saya kira kita sudah mulai memasuki masa pandemik yang mulai melandai, yang diharapkan kita akan segera memasuki masa endemik. Sehingga kita perlu melakukan segera upaya-upaya post-pandemic program, sekaligus memeliharanya. Nah yang terakhir saya kira secara resmi kemarin itu kita sudah memulai tahapan pemilu untuk 2024. Nah itu berarti kan perlu, jadi total dari permasalahan-permasalahan itu atau tantangan-tantangan itu mengharuskan rekonsolidasi kabinet. Mengapa? Dan rekonsolidasi kabinet diperlukan karena masih hampir setengah periode kabinet Pak Jokowi itu. Kalau kita hitung kan sampai Oktober 2024 itu ada 2 tahun 4 bulan. Jadi hampir setengah periode, itu waktu yang sangat cukup untuk melakukan rekonsolidasi sehingga semua program yang tadinya refokus hanya ke penanganan pandemi, sekarang harus mulai melakukan seperti yang disampaikan oleh Bang Masinton tadi, melakukan kembali reakselerasi pembangunan sesuai dengan yang direncanakan dari awal ketika pandemi belum ada. Nah, untuk itu diperlukan atau perlu diprioritaskan 3 hal paling tidak. Jadi menurut saya, kalau reshuffle hari ini itu dia akan diarahkan kepada keperluan atau upaya memenuhi tiga tujuan. Satu, apa saja Mas Jayadi? Satu, perlu prioritas di bidang ekonomi, terutama pemulihan stabilitas harga-harga barang kebutuhan pokok dan tadi disinggung Bang Masinton soal lapangan kerja dan sebagainya. Yang kedua adalah perlu prioritas kembali di pembangunan infrastruktur yang menjadi program utama Pak Jokowi dan agak terhenti selama pandemik. Plus adanya kebutuhan infrastruktur yang terkait dengan IKN yang menjadi salah satu program prioritas Jokowi. Itu memerlukan rekonsolidasi penting. Nah, yang ketiga adalah menjamin stabilitas politik sampai Oktober 2024. Nah, dalam konteks menjamin stabilitas politik Oktober 2024 itulah maka PAN masuk. Ya kan? Yang kedua, kata Bang Masinton, tapi kata Pak Bang Arief Wibowo, PDIP aman kursinya. Karena itu ada kaitannya dengan upaya menjaga stabilitas politik itu. Dan stabilitas politik itu kan antara lain dimulai dengan konfigurasi dan interaksi koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Karena sebagian besar mereka terdiri dari partai-partai politik. Begitu Mas Bayu. Oke, terima kasih. Ini kita jadi tambah wawasan bahwa ini mungkin ini juga yang menjadi pemikiran dari Pak Jokowi gitu kan ya, yang tadi disampaikan oleh Mas Jayadi. Nah, Mas Jayadi sedikit lagi deh ya. Kalau begitu kan kalau Bang Masinton tadi mengatakan kinerja juga penting. Mas Jayadi juga mengatakan begitu. Tetapi pertimbangan politis kan tetap harus ada dalam sebuah reshuffle kabinetnya Pak Jokowi yang memang dibentuk sejak awal dengan koalisi politik yang cukup gendut gitu ya, partai politiknya. Nah, saya mau langsung nih ke apa yang kita lihat kemarin. Kalau dihubung-hubungkan, mohon maaf nih kita menduga-duga, tetapi inilah yang bisa kita lakukan sebelum nanti benar-benar terjadi dari Pak Jokowi. Ekonomi agak sedikit dapat konfirmasi juga dari Mas Derajat, PAN ini akan mengisi posisi di titik ekonomi, kemungkinan Kementerian Perdagangan sedemikian rupa untuk mengembalikan harga-harga komoditas dan lain-lain begitu. Itu satu.
kemarin juga dipanggil Pak Sofyan Djalil, Menteri ATR dan BPN, dan wakilnya Surya Chandra, kemudian dipanggil juga Pak Hadi Cahyanto begitu. Apakah ini ada hubungannya dengan pertanahan? Kita belum lama ini juga melihat soal pertanahan untuk IKN di Kalimantan begitu. Ini akan diisi oleh Pak Hadi atau gimana? Kalau boleh kita menduga-duga seperti apa ini? Dari dua hal yang kalau saya sebagai awam melihatnya ke arah sana, bagaimana Mas Jayadi? Ya kalau dilihat dari masalah yang problem atau tantangan yang dihadapi belakangan ini kan memang Kementerian Perdagangan tampaknya menjadi salah satu sorotan target ya. Reshuffle, sorotan. Entah orangnya diganti, di rolling gitu, pindah ke tempat lain atau sama sekali diganti yang baru gitu. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat yang dipanggil kemarin Pak Sofyan Djalil, Kementerian ATR, itu juga menarik karena beliau menteri yang sedang sedang megang jabatan. Ada kemungkinan itu sinyal mungkin ada perubahan di ATR. Ya. Ya, mungkin ATR memerlukan orang kuat gitu, karena memang problem pertanahan saya dengar dari teman-teman ahli pertahanan memang rumit gitu. Bukan hanya soal teknokratis, tapi juga soal politik yang terkait dengan isu-isu pertanahan itu. Jadi mungkin diperlukan orang yang kuat begitu. Mantan militer misalnya, mantan TNI gitu. Ya, seperti mantan TNI atau mantan mungkin ya. Kalau mau kita hubung-hubungkan. Tapi lagi-lagi kata Mas Derajat tadi kan semuanya masih dinamis. Betul. Bang juga bilang begitu. Kita nggak tahu persis apa yang tahu sesungguhnya itu kan hanya Pak Presiden dan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Betul. Iya. Begitu. Nah, jadi tapi itu ada kemungkinan. Nah kalau kita analisis PAN, ya tergantung nanti PAN itu siapa yang maju. Kalau Bang Zul, ya mungkin Bang Zul kan mantan Menteri Kehutanan, jadi ada pengalaman sama tanah juga. Iya juga. Oke. Bisa juga kan. Iya. Kalau perdagangan mungkin Bang Zul agak jauh ya. Mungkin dia bisa juga dikaitkan dengan misalnya kalau ada rolling gitu. Ada rolling dengan kementerian yang lain seperti pertanian atau apa gitu. Yang intinya di Kementerian Ekonomi saya kira akan ada rekonsolidasi, akan ada reshuffle di Kementerian Ekonomi. Ya. Dan di kementerian-kementerian yang mendukung upaya prioritasnya di ekonomi terutama stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Yang kedua prioritas di infrastruktur dan IKN. Ya, infrastruktur IKN itu mungkin ya kalau Pak Basuki Hadi Mulyono yang menggawangi pembangunan infrastruktur itu kan tidak dipanggil dan selama ini prestasinya baik ya. Jadi tampaknya tidak gitu. Jadi kalau tanda-tanda itu kita melihat tampaknya nggak akan terlalu banyak menteri yang berganti. Saya menduga menteri-menteri dari partai politik, kalaupun ada perubahan jumlahnya tidak akan dikurangi. Atau kalau ada dikurangi mungkin yang cukup banyak menterinya itu akan dikurangi sedikit. Oke. Gitu. Misalnya partai-partai menengah seperti PKB atau seperti yang banyak ya, partai menengah yang jumlah kursi kementeriannya banyak itu mungkin akan dikurangi supaya bisa masuk yang lain. Begitu. Oke. Ini sebagai dugaan-dugaan kita menjelang kemungkinan besar akan diumumkannya reshuffle kabinet. Kita sambung. Mas Derajat sudah senyum-senyum ingin berkomentar, juga Bang Masinton. Jadi sebentar lagi kita akan dengarkan komentar dari analisanya Mas Jayadi barusan. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita sambung saudara perbincangan pagi ini di Sapa Indonesia Pagi mengenai kemungkinan besar hari ini akan diumumkan dan dilantik reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi. Masih ada Bang Masinton Pasaribu dari PDI Perjuangan, Mas Derajat Wibowo mewakili PAN, Ketua Dewan Pakar dari PAN, dan juga Mas Jayadi Hanan, analis politik, Direktur Eksekutif dari LSI. Saya ke Bang Masinton sebentar dan juga Mas Derajat gini. Kan harapan masyarakat, saya sih meyakini ini juga harapan Ibu Mega kalau ia dititipkan begitu kinerja lebih dari siapapun yang menempati posisi itu, mau orang kader partai politik ataupun profesional, kinerja yang harus dijaga di masa-masa persiapan pemilu untuk 2024 ini akan berjalan begitu. Dengan masuknya, tapi kan secara politis kita juga mengerti bahwa PAN sudah harus masuk seperti analisa Mas Jayadi tadi.
Nah, ini oke bagi PDI Perjuangan yang selama ini saya tahu menjaga agar setiap kadernya di kabinet ini selalu kerja sedemikian rupa ketika duduk di sebuah kursi panas menjadi menteri begitu. Apa tanggapan PDI Perjuangan bahwa PAN harus masuk? Bang Zulhas hampir pasti ini akan masuk kalau kita dengar dari Mas Derajat Wibowo. Bang Masinton, harapannya? Iya, konsekuensi dari diterimanya PAN dalam koalisi pemerintahan, ya. Tentu kalau Pak Presiden memberikan jabatan menteri kepada teman-teman di PAN, ya bagi kami, yaitu salah satu bentuk reward lah. Selama ini teman-teman PAN juga sudah menampakkan komitmen dan loyalitas dukungannya ya di parlemen seperti itu pada pemerintah. Nah, kemudian tentu reshuffle ini juga harus menjawab dari keinginan publik gitu ya, karena selama ini juga di publik kan ini anggota kabinetnya ada 30-an lebih kok menterinya cuma 1 katanya kan gitu, ada betul. ada obrolan-obrolan gitulah di masyarakat gitu. Nah, artinya kan reshuffle ini kan juga harus bisa nanti mengaktifasi kerja-kerja kementerian teknis gitu ya, sehingga pemerintahan ini memang diharapkan bekerja, terutama menteri-menteri teknis itu difungsikan dalam mengeksekusi berbagai program di masing-masing bidang kementerian tersebut. Ya. Nah, Bang Zulhas pernah juga menjabat menteri di era Pak SBY untuk Menteri Kehutanan kan ya, Mas Derajat. Harapan masyarakat tentu kalau di posisi seperti yang kita duga tadi, bukan tugas ringan juga buat Pak Zulhas untuk berada di kursi panas tersebut. Begitu banyak yang harus dikerjakan, apalagi komoditi yang lain juga sekarang lagi naik nih, cabai merah lah, telur ayam dan segala macam begitu. Siap ini, dan PAN juga siap karena di satu sisi menyerahkan kadernya yang ketua umum di kabinet berarti harus kerja untuk merah putih. Tetapi partai juga konsolidasi untuk pemilu serentak di 2024. Mas Derajat. Iya, kalau memang perdagangan itu memang bukan kursi panas lagi, Mas Bayu. Iya. Kursi sangat panas. Jadi kalau berhasil itu sangat bagus buat caleg-caleg PAN. Iya. Lebih enak ngomong sama ibu-ibu kan. Iya. Tapi kalau harga melonjak-lonjak, ya kita dicaci maki ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke. Iya. Jadi ya sangat panas pedang bermata dua begitu ya. Jadi tapi ya tentu semuanya kan kita menunggu pertimbangan dari Presiden. Seperti yang Mas Jayadi tadi sampaikan, memang ada opsi-opsi lain. Tadi udah dia sebutkan, ada kehutanan, Mas Bayu bilang juga, ada pertanian, ada pertanahan ya. Intinya sih Bang Zul ya siap, dan PAN ini kan manajemennya kolegial ya. Oke. Setelah Pak Amin memutuskan membangun partai baru, itu memang di kami tidak ada figur yang seperti Ibu Mega atau Mas Bowo begitu ya di partainya, atau Bang Surya di partainya. Jadi kolegial, kita bagi-bagi tugas, dan alhamdulillah PAN ini termasuk yang beruntung karena kita punya SDM yang rata-rata bagus-bagus ya. Okay. Dari sisi SDM-nya, sehingga mungkin insya Allah nanti akan ada pembagian tugas kalau memang Bang Zul jadi di kabinet ya. Tentu yang strategis kunci-kunci masih dipegang Bang Zul, tapi pekerjaan pencalekan, pekerjaan untuk di daerah yang urusan dengan caleg itu tentu akan dibagi tugas. Dan saya sering menyampaikan di internal PAN, tugas terberat kita itu di pemilu legislatif. Karena eksistensi partai itu kan di legislatif ya. Partai walaupun apapun juga, kalau di legislatif kecil atau nggak ada di legislatif ya nggak ada apa-apanya gitu ya. Okay. Dan jadi
Dan PAN di satu sisi kemarin kehilangan kursi habis-habisan di Jawa Tengah. Ya. Dari 8 jadi 0 loh. Itu belum ada yang kayak begitu gitu ya. Jadi kita PR terberat di legislatif ya. Jadi ya tentu seluruh jajaran PAN dimanapun Bang Zul ditugaskan, diberi amanat, nanti kita akan bantu. Ya. Saya tentu akan membantu sebagai kader begitu ya. Supaya beliau berhasil di sana dan kemudian ya kita akan sharing tugas, sharing kewajiban untuk legislatif. Karena fokus kami lebih banyak di legislatif dan saya rasa Adinda Masinton paham betul lah itu kalau PDI tidak ada di legislatifnya turun ya pasti akan juga kurang diperhitungkan, kurang direken gitu ya. Ya, jadi ini kursi panas yang baik juga sebenarnya kalau dipandang secara positif menuju ke pemilu. Jadi nggak ada cerita siapapun kader yang dipercaya untuk masuk dalam kabinetnya Pak Jokowi harus bekerja baik dan kemudian menuai hasilnya mungkin di pemilu begitu kira-kira ya. Amin lah mudah-mudahan. Sedikit Mas Jayadi, saya mau sambung sedikit dari harian Kompas ini yang kemudian kemarin dipanggil dan lain-lain begitu. Saya rasa kalau Pak Surya Paloh ikut dipanggil, Pak Prabowo dipanggil, itu dalam rangka diskusi, konsolidasi dengan partai politik. Mungkin Anda setuju dengan saya. Tapi ada nama Wamen Kesehatan Dante Saxono Harbuwono yang juga dipanggil begitu. Nah, analisa Anda apa yang akan terjadi? Saya nyambung sedikit tadi, Mas Derajat juga sampaikan nih di harian Kompas, akan ada, ini spekulasi, Mas Derajat mengatakan ada nama besar yang mungkin diberhentikan dari Kabinet Indonesia Maju. Mas Jayadi, Anda setuju juga, dengar-dengar juga begitu? Apa tuh, di mana, sekitar apa? Kalau yang nama besar itu saya nggak pasti ya. Mungkin Mas Derajat lebih punya informasi lebih kuat gitu. Ya, oke. Informasi terakhir yang saya dapat itu bukan hanya menteri yang bukan hanya beberapa menteri yang bakal terjadi perubahan, tapi juga ada sejumlah wamen. Katanya sampai 8 gitu. Ada informasi juga yang mengatakan bahwa PAN selain mendapat 1 kursi menteri bakal dapat juga 1 kursi wamen gitu. Nah jadi pertama soal pemanggilan sejumlah wamen dan juga kemungkinan pergantian sejumlah wamen juga itu terkait dengan itu ya, terkait dengan pergantian wamen. Dan kalau misalnya Kementerian Kesehatan yang dipanggil, mungkin itu ada kaitannya dengan penguatan di Kementerian Kesehatan. Karena bagaimanapun pasca kita katakanlah misalnya transisi menuju endemi, kemudian pasca pandemi, artinya setelah endemi kita terjadi, maka kan tetap diperlukan penguatan di bidang pengelolaan kesehatan kita. Bukan berarti wamennya jadi Menteri Kesehatan akan dipindah? Bisa juga? Bisa jadi. Tetapi saya kira begini. Kementerian Kesehatan itu salah satu logika yang dibangun dengan memunculkan Pak Budi Gunadi Sadikin adalah kita memerlukan recovery ekonomi sekaligus, tapi pada saat yang sama itu harus ditopang oleh pengelolaan kesehatan yang betul-betul memadai. Karena tanpa pengelolaan kesehatan yang memadai, recovery ekonomi tidak bisa dilanjutkan. Ya, dengan latar belakang Pak BGS ya, dengan latar belakang Pak Budi. Pak BGS itu bisa menjembatani karena latar belakangnya ya. Dan selama pandemi, terutama ketika masa Delta sampai sekarang, BGS cukup baik kan sebagai komandan dalam konteks pengelolaan pandemi ini bersama tim yang lain. Jadi saya agak ragu kalau di Departemen Kesehatan akan terjadi shaking up ya, perubahan yang cukup besar. Tapi tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang mungkin muncul karena seperti kata Bang Masinton, reshuffle itu kan keputusan politik. Tapi dia harus ditopang oleh tiga pertimbangan sekaligus. Pertimbangan politik itu sendiri, pertimbangan kinerja, dan pertimbangan persepsi atau aspirasi publik. Tiga-tiganya harus masuk itu dalam keputusan politik yang bernama reshuffle. Itu yang penting. Nah soal nama-nama besar yang tadi muncul, ada Pak Prabowo, ada Bang Surya, dan sebagainya. Ya saya kira kalau Pak Prabowo mungkin agak sulit untuk secara dari segi kebutuhan untuk menciptakan memelihara stabilitas politik, tampaknya agak sulit untuk menggeser Pak Prabowo dari kabinet pada saat ini. Kurang strategis menurut saya. Iya.
Apa mungkin yang dikomunikasikan dengan Bang Surya mungkin ada pergeseran-pergeseran kementerian atau apa. Jadi saya setuju dengan pendapat yang mengatakan itu bagian dari rekonsolidasi posisi untuk penguatan keputusan-keputusan yang akan diambil untuk reshuffle itu. Komunikasi harus dilakukan langsung kepada ketua umum partai masing-masing yang punya cukup banyak kader di kabinet. Kira-kira begitu ya Mas Jayadi. Oke, kita tunggu. Kita sama-sama meyakini hari ini akan ada pengumumannya. Jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan semuanya bergerak ke arah yang baik bagi negeri ini. 2024 juga harus disiapkan oleh partai-partai politik. Kita mengerti itu. Tapi mudah-mudahan perbaikan atau pengembalian situasi ekonomi kita tetap bisa berjalan juga dengan baik. Itu saja harapan kita mudah-mudahan. Tapi saya yakin Bang Masinton nggak dipanggil ke istana atau siap-siap. Karena bajunya hijau hari ini, ya kan? Saya yang tinggal ganti dasi merah, jadi saya siap dipanggil nih. Kita menyambut PAN aja nanti. Oke. Mas Derajat udah siap dengan batik biru, bisa juga hadir nanti kalau begitu. Baik, kita tunggu semuanya. Terima kasih untuk diskusi pagi hari ini. Mudah-mudahan yang terbaik di dalam reshuffle kabinet kali ini, yang mungkin terakhir dari Pak Jokowi. Kami akan segera kembali dan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Salam sehat semuanya, Mas Jayadi, Mas Derajat. Terima kasih.